Sekalipun kalah dari Jepang, timnas Indonesia tetap lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Begini syaratnya. Berhubung head-to-head yang dijadikan tolak ukur ketika nantinya ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, Irak sudah dipastikan finish sebagai juara grup. Sebab Irak di dua laga awal menang 3-1 atas timnas Indonesia dan menang 2-1 kontra Jepang. Menyusul di posisi 2 ada Jepang dan timnas Indonesia yang sama-sama mengoleksi 3 angka. Jepang berada di posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Sementara Vietnam sudah dipastikan tersingkir karena gagal meraih poin dalam 2 laga awal. Atas hasil ini Jepang dan timnas Indonesia berebut 1 tiket lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia. Kedua tim bakal bertemu di matchday ketiga grup D Piala Asia. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia. Bagi Jepang, kemenangan atau hasil imbang atas timnas Indonesia bakal meloloskan mereka ke 16 besar Piala Asia sebagai runner-up grup D. Sementara itu, timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang jika ingin finish runner-up. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia kalah dari Jepang? Timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Asia sekalipun kalah dari Jepang. Syaratnya timnas Indonesia tetap menempati peringkat 4 besar di klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Namun satu catatan lagi, jikapun kalah dari Jepang, timnas Indonesia pantang kalah telak. Sebab selisih gol juga penting dalam perhitungan klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Pemain Jepang Takefusa Kubo mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan timnas Indonesia. Ia yakin ada potensi kejutan dari skuad Garuda. Jepang akan menghadapi Indonesia dalam partai terakhir fase grup Piala Asia 2023. Laga penting buat kedua tim tersebut akan diselenggarakan di Stadion Altumama, Rabu 24 Januari 2024. Samurai Biru membutuhkan kemenangan atau minimal seri untuk mengamankan posisi kedua guna lolos ke babak selanjutnya. Sementara Indonesia butuh kemenangan untuk bisa menggeser Jepang dari posisi kedua. Kedua tim juga masih bisa lolos dengan menyandang status sebagai salah satu tim berperingkat ketiga terbaik, walaupun kelolosan lewat jalur ini juga masih harus menunggu hasil di grup-grup lain. Saat laga ini belum digelar, Jepang sudah dihadapi kenyataan adanya potensi bertemu rivalnya, yakni Korea Selatan di babak 16 besar. Hal itu bisa terjadi jika Jepang lolos dengan status runner-up grup D. Menanggapi hal itu, Takefusa Kubo menyebut bahwa belum ada yang pasti. Ia mengingatkan juga potensi Jepang dilibas Indonesia jika tidak waspada. Tim asuhan Haji Memoriyasu harus menerima kenyataan hanya bisa lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup. Irak yang berpeluang besar melaju dengan status juara grup atas 2 kemenangan yang sudah diraihnya. Irak secara mengejutkan mengalahkan Jepang 2-1 pada laga kedua fase grup. 1 tiket babak penyisihan pun sudah di tangan Irak, sementara Jepang harus memastikan langkahnya di laga melawan Indonesia. Kabar terbaru kondisi Jordi Amat usai berdarah akibat disikut pemain Vietnam. Bek timnas Indonesia Jordi Amat memberikan kabar terbaru soal kondisinya seusai disikut pemain Vietnam hingga berdarah. Seperti diketahui, Jordi Amat harus ditandu keluar lapangan dalam laga kedua grup D Piala Asia 2023 timnas Indonesia versus Vietnam. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha memang dimenangkan timnas Indonesia lewat gol tunggal Asnawi Mangkualam. Akan tetapi skuad Garuda mengalami sedikit masalah walaupun mereka menang 1-0 atas Vietnam. Permasalahan ini yakni Jordi Amat harus ditandu keluar lapangan karena mengalami pendarahan di hidung. Pemain berusia 31 tahun tersebut mengalami pendarahan akibat disikut pemain Vietnam Nguyen Van Tung pada babak kedua. Akibat sikutan tersebut, Jordi pun langsung diganti oleh Shin Tae-yong karena hidungnya berdarah. Setelah ditandu keluar, Jordi Amat akhirnya memberi kabar perkembangannya seusai berdarah-darah di lapangan. Jordi Amat mengungkapkan kondisinya seusai melawan Vietnam melalui unggahan Instagram story-nya bahwa ia tengah duduk di rumah sakit. Akan tetapi dalam foto itu, Jordi seperti menunjukkan kondisinya baik-baik saja.
Hal ini terlihat dari ekspresi dia, bahkan Jordi juga mengacungkan jempol. Lebih lanjut, Jordi memang belum memberikan kabarnya secara gamblang. Komentar jujur pelatih Vietnam Philippe Troussier setelah kalah dari timnas Indonesia di Piala Asia. Langkah Vietnam di Piala Asia 2023 terhenti usai kalah dari timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pada pertandingan ini gol satu-satunya dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih ke gawang Philip Nguyen. Kekalahan itu pun memastikan Vietnam tersingkir karena tak memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar meski masih memiliki sisa satu pertandingan melawan Irak. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier mengungkapkan komentar jujur soal pertandingan melawan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Pelatih asal Prancis ini memastikan tim tak akan patah semangat meski sudah tersingkir dari perebutan juara. Menurutnya, pemain tetap layak diapresiasi atas kerja keras mereka menghadapi Indonesia. Troussier mengakui pemain sudah berusaha keras mencetak gol baik dalam situasi menyerang hingga serangan balik. Meskipun kalah, Troussier mencatatkan poin penting dalam penampilan pemain. Troussier pun mengakui timnas Indonesia tampil berbeda dibandingkan pertemuan mereka di tingkat Asia Tenggara. Troussier mengakui kesalahan kecil pemain yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Untuk itu dia tidak menyalahkan pemain karena mereka tetap bermain apik dan bertanggung jawab atas kebobolan itu. Troussier pun mengakui di sepak bola menang dan kalah adalah hal biasa, sehingga apa yang sudah dilalui tak perlu disesali lagi.